Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 12 Februari 2018. Bersama saya, Serdakoat Anggita, dan rekan saya, Serdakoat Dayu. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono membuka rapat pimpinan TNI Angkatan Darat tahun 2018 di Mabesa, Jakarta, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengatakan, tujuan Rapim TNI Angkatan Darat ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017, menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan, dan garis besar petunjuk pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2018, serta pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat tahun 2018. Kasat menyampaikan, TNI Angkatan Darat harus diperkuat dengan alutsista dan sistem cyber yang handal, memiliki interoperabilitas antar angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah. Untuk mendukung tersebut, fungsi Litbang harus diperdayakan secara optimal agar menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan berkelanjutan. Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI Angkatan Darat harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran minimum Essential Force 2 tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019. Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja agar opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada laporan keuangan Kemhan TNI dapat diperoleh kembali tahun ini. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI Angkatan Darat kepada rakyat atas penggunaan anggaran pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat. Kasat mengungkapkan, TNI Angkatan Darat harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis, apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. TNI Angkatan Darat memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan. Untuk itu, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kerjasama TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat di Jakarta Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Para perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yakni Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, beserta 20 perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Kasat mengatakan, kenaikan pangkat merupakan rangkaian dari promosi jabatan, sekaligus salah satu bentuk penghargaan dan kehormatan atas prestasi dan dedikasi dalam tugas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sekaligus merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan kepadanya. Kasat mengharapkan para perwira tinggi yang bertugas di luar struktur organisasi TNI Angkatan Darat dapat menjadi duta Angkatan Darat dan menjadi cerminan postur TNI Angkatan Darat yang baik, dengan memberikan kiprah pengabdian yang terbaik dan menunjukkan ke dunia luar pengabdian terbaik, tulus, dan ikhlas, bukanlah retorika, namun mendarah daging dan menjadi bagian hidup dimanapun para perwira bertugas dan berada. Jenderal TNI Mulyono berpesan, berkaitan dengan tahun politik ini, agar prajurit TNI Angkatan Darat senantiasa memegang teguh prinsip loyalitas, tegak lurus ke atas, lebih berhati-hati dalam menilai situasi, dan bijak dalam memberikan opini di media massa. Taati prosedur yang berlaku, sehingga setiap langkah terhindar dari hal-hal yang merugikan TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menyaksikan launching penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa TNI Angkatan Darat tahun 2018 di Jakarta Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Launching penandatanganan dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dari Satuan Jajaran Angkatan Darat bersama mitra penyedia barang, disaksikan Kasat didampingi Wakasat, Irjenat, dan para asisten Kasat. Kasat mengatakan, kegiatan launching ini hendaknya bukan hanya sekedar seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti secara serius dan konsisten sehingga pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan baik dan benar serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk dalam proses penyerapan anggaran harus dilakukan secara optimal.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan material yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan material, bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi, dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas maupun kuantitas, serta tidak mengalami lintas tahun sehingga dapat mendukung tercapainya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI pada laporan keuangan Kementerian Pertahanan atau TNI. Dijelaskan Kasat, total nilai pengadaan barang dan jasa TNI Angkatan Darat tahun 2018 sebesar 9,4 triliun rupiah dengan rincian 5,5 triliun belanja barang dan 3,9 triliun belanja modal. Sedangkan jumlah paket yang di-launching sejumlah 178 paket dengan nilai sebesar 1,6 triliun rupiah. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaksanakan panen raya padi di Desa Upang Marga, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Wakasat mengatakan kegiatan panen raya ini dapat menjadi momentum pencapaian target produksi padi di wilayah Kabupaten Banyuasin pada khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Bagi TNI Angkatan Darat, kerjasama membangun pertanian sejalan dengan amanah konstitusi dan wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wakasat menegaskan, panen raya ini merupakan bukti kebersamaan sesama komponen bangsa untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka mencapai swasembada pangan. Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman menambahkan, pendampingan prajurit kepada petani merupakan simbol kemanunggalan TNI Angkatan Darat dan rakyat Indonesia. Hubungan antara TNI Angkatan Darat dan rakyat bukanlah sebatas profesionalitas sebelaka. Namun lebih dari itu, TNI Angkatan Darat memiliki hubungan biologis dengan rakyat Indonesia karena dilahirkan dari rakyat sehingga senantiasa membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Wakasat mengungkapkan, rakyat adalah pendukung dan penguat perjuangan TNI Angkatan Darat dalam setiap tugas yang diemban. Manunggal dengan rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Inilah yang senantiasa melandasi ketulusan dan keyakinan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati. Kegiatan panen raya padi secara simbolis ini menggunakan alat dan mesin pertanian Al-Sintan jenis combine. Panen raya padi ini merupakan jenis padi varietas Ciliwung, Inpari, dan Mengkongga. Saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, gigi dan mulut berfungsi sebagai pengolah pertama terhadap makanan yang akan dikonsumsi tubuh untuk kelangsungan hidup. Karenanya, kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk dijaga. Saat ini kami bersama Letkol CKM Dr. Gigi Teguh Triwidodo SP Pros MKes. Beliau menjabat sebagai SMF Protodonsi Departemen Gigi dan Mulut RSPAD Gatot Subroto Puskesat. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Apa kabar, Dok? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dokter, sudah hadir di studio kami. Ya. Karena kami akan menanyakan beberapa hal menyangkut kesehatan gigi dan mulut. Baik, Dok, mohon dijelaskan secara singkat bidang tugas yang Dokter tangani di RSPAD Gatot Subroto. Baik, Mbak Novi, saya akan jelaskan secara singkat. Saya seorang dokter gigi yang mengambil konsentrasi bidang maksilofacial prostodontik. Jadi kira-kira bidang tugas saya adalah melakukan rehabilitasi yang berkaitan dengan cacat tempur, kemudian defek maksilofacial, kelainan sendi rahang, kecacatan yang disebabkan oleh karena penyakit seperti neoplasmik, penyakit kanker. Itu setelah selesai ditangani oleh ahli yang berkaitan, itu di-refer ke bagian kami untuk dilakukan rehabilitasi atau dikembalikan kepada fungsi semula. Kami melayani seluruh prajurit dan masyarakat, ya, khususnya prajurit yang mengalami cacat tempur atau defek karena tempur, defek karena kecelakaan tugas. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu.
secara lebih jelasnya mungkin saya bisa jelaskan di kesempatan yang berbeda. Kerusakan pada gigi seperti pengeroposan, plak atau karang gigi, itu penyebabnya terjadinya itu apa, Dok? Kemudian bagaimana pencegahannya? Saya akan jelaskan secara garis besar bahwa proses terjadinya kerusakan itu diawali oleh 3 faktor di sini, yaitu faktor bakteri, kemudian faktor morfologi gigi itu sendiri, kemudian faktor perilaku kesehatan. Ya, faktor bakteri itu yang berperan di sini adalah Streptococcus mutans sebagai bakteri gram positif, kemudian Actinomyces dan Lactobacillus. Dia berperan untuk dengan agen-agen yang lain menjadi bagian dari proses kerusakan tersebut. Kemudian jenis makanan itu khususnya yang mengandung gula ya, itu cukup jahat ya untuk kesehatan gigi kita karena awal mulai kerusakannya itu dia bertemu dengan faktor bakteri tersebut, dia akan mengawali menjadi inisial proses untuk terjadinya kerusakan. Kemudian faktor morfologi gigi. Ada gigi yang memiliki banyak lekukan, ada gigi yang memiliki banyak pit and fissure, ada gigi yang bentuknya halus. Itu bentuk itu menentukan tingkat insidensi atau tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan. Kemudian ketiga faktor ini bertemu. Yang seperti saya katakan tadi faktor makanan yang menjadi masalah itu bukan masalah jumlahnya tapi masalah waktu. Seberapa lama makanan itu berada di tempatnya atau di daerah gigi, tidak dibersihkan, bertemu dengan bakteri, dalam satu kurun waktu tertentu dia akan bentuk yang kita sebut namanya plak. Plak itu karena dengan bantuan ludah dan material tertentu dia akan menempel pada gigi. Dalam waktu 20 menit dia mampu melakukan proses awal terjadinya denaturasi mineral email. Mungkin kira-kira demikian, Mbak. Baik Dok, tadi kan sudah mengenai seputar gigi. Sekarang saya akan menanyakan mengenai kesehatan seputar di mulut nih, Dok. Apa yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada mulut dan penyakit apa yang rentan menyerang di bagian mulut? Sebetulnya banyak sekali ya. Jadi ruang lingkup kami itu sebenarnya bukan hanya pada gigi-gigi, tapi lebih pada sistema stomatogenetik. Sistema stomatogenetik itu meliputi persendian, kemudian otot-otot, persarafan, kemudian bentuk dan morfologinya. Jadi penyakit yang melingkupinya misalnya paling gampang. Pada yang sering saya temui, contohnya pada prajurit tempur atau prajurit pilot pesawat helikopter Mi-17, Mi-35 dengan tonase yang besar itu, dia getarannya sangat luar biasa. Itu sering muncul gangguan pada daerah persendian. Atau prajurit-prajurit pada kelompok korp kavaleri barangkali atau korp artileri. Jadi getaran itu menyebabkan gangguan pada sendi rahang yang kita sebut sebagai gangguan temporomandibular joint disorder. Gangguannya muncul pada sendi rahang. Ya, fenomenanya bisa terjadi kecacatan atau bisa menjadi gangguan fungsi persarafan, fungsi otot, fungsi maksilofasial, rasa nyeri pada otot. Atau bisa jadi karena penyakit neoplasmik. Penyakit neoplasmik itu seperti tumor pada rahang, kemudian kanker barangkali, kista pada rahang, itu pada jaringan lunak. Kemudian atau penyakit-penyakit lain yang karena trauma. Trauma itu dalam arti khususnya kita sebagai seorang prajurit, banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang pada dasarnya memiliki resiko kecacatan atau resiko trauma yang tinggi pada setiap penugasan. Itu sering muncul ya, fraktur pada rahang yang itu harus ditangani oleh seorang dokter gigi. Kemudian laserasi atau robek pada jaringan muka itu ditangani oleh seorang dokter gigi yang dalam hal ini bisa seorang ahli bedah mulut. Baik, tadi dokter sampaikan bahwa makanan-makanan yang mengandung gula itu sangat berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. Jenis makanan apa saja Dok yang sebaiknya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ada banyak makanan yang sangat kita rekomendasikan untuk menjaga kesehatan mulut. Ya, seperti sayur-sayuran hijau ya. Sayur-sayuran hijau seperti brokoli, kemudian kopis, bayam-bayaman, kemudian daging. Kemudian teh hijau dan teh hitam, tentu saja teh hijau dan teh hitam yang dikonsumsi tanpa gula ya. Kalau dengan gula sama saja nanti akan menimbulkan suasana asam dalam mulut, menyebabkan terjadinya ketiga faktor tadi bertemu antara bakteri, sisa makanan dan plak yang akan terbentuk. Kemudian kacang-kacangan karena dia mengandung kalsium, fosfor, kemudian zat antibakteri. Kemudian cranberry atau wortel, apel, pir karena dia mengandung polifenol ya.
Polifenol sangat efektif sebagai satu agen antibakteri sehingga dia menurunkan tingkat populasi bakteri seperti Streptococcus, Actinomyces dan Lactobacillus dalam rongga mulut. Kemudian juga kita mengenal yogurt sebagai sumber kalsium prebiotik yang melindungi gigi dari lubang dan bau mulut. Atau bisa bawang putih dan bawang bombay, khususnya kalau dibahan secara mentah ya, dia memiliki manfaat yang cukup baik karena dia memiliki kandungan alisin yang kita kenal bahwa dia memiliki daya antibakteri. Atau jahe ya, dia mencegah bau mulut, atau masih banyak lagi bahan yang bisa kita konsumsi. Kemudian peralatan khusus apa saja yang dimiliki RSPAD Gatot Subroto untuk menangani pasien yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut? Sebetulnya yang dimiliki RSPAD cukup lengkap. Sebagai rumah sakit, yang saya katakan sebagai rumah sakit yang terdepan, baik di jajaran Angkatan Darat, kemudian jajaran 3 Matra TNI, maupun di jajaran rumah sakit yang lain. Kita cukup maju, ada banyak peralatan yang kita maju dalam zaman kita. Untuk kesehatan gigi mulut kita memiliki dari mulai perawatan rutin sampai perawatan tingkat operasi, peralatan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi kita memiliki semua. Jadi sebetulnya apapun kasusnya kalau kita kirim atau kita refer ke Rumah Sakit Gatot Subroto, itu rasanya bisa kita selesaikan dengan hasil yang cukup optimal. Demikian. Baik dok, adakah pesan yang dokter sampaikan untuk pemirsa berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut? Kesehatan gigi dan mulut ada satu bagian yang integrasi dengan bagian kesehatan yang lain. Integrate saya katakan bahwa analogi sebagai sebuah mesin. Ada satu bagian yang tidak berjalan, mesin itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Atau bahkan dia malfungsi. Demikian juga dengan kesehatan gigi dan mulut. Contoh paling kecil, kalau kita ada lubang kecil saja, Anda pasti tidak akan mau ditugaskan penugas-penugas yang jauh barangkali atau memiliki intensitas waktu yang panjang, karena pasti akan terganggu menjadi gangguan dari sistem kesehatan secara umum. Sehingga menjadi hal yang penting saya sampaikan kepada seluruh prajurit bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah bagian integrated yang tidak kalah pentingnya dengan menjaga kesehatan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya dok. Kita sebagai prajurit jadi semakin tahu kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, dan dokter juga menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri, untuk para pemirsa di rumah juga. Baik, sama-sama. Terima kasih dok. Mbak Novi. Pemirsa, memiliki gigi dan mulut yang sehat dan berfungsi baik akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan tubuh, sehingga hidup menjadi lebih berkualitas, terhindar dari penyakit. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, dokter. sama-sama. Sampai ketemu. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan profil Kodim 0904 Tanah Grogot, serba-serbi press tour di Dismenat dan awak media massa nasional Kepusdikot Kodiklat TNI Angkatan Darat. Berikut profil Kodim 0904 Tanah Grogot. Kodim 0904 Tanah Grogot merupakan komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Komando Resort Militer 091 Aji Surya Natakusuma. Saat ini markas Kodim 0904 Tanah Grogot yang berada di Jalan Noto Sunardi, Tanah Grogot yang merupakan ibu kota Kabupaten Pasar. Kabupaten yang terletak paling selatan di Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendukung tugas-tugasnya dalam menjaga kedaulatan wilayah, Kodim 0904 Tanah Grogot memiliki 8 koramil dan 2 pos TNI yang merupakan ujung tombak dan pelaksanaan sistem pertahanan keamanan semesta. Kedelapan koramil itu yakni Koramil Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Batang Supang, Muara Komam, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan pos TNI Tanjung Harapan dan Muara Samu. Luas wilayah Kabupaten Pasar yang menjadi tanggung jawab Kodim 0904 Tanah Grogot adalah 11.603,94 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan, 144 desa dan kelurahan. Sebelah utara Kabupaten Pasar berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Selat Makassar
di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Makin kompleks dan dinamisnya perkembangan lingkungan strategis di daerah yang menjadi wilayah tugasnya. Kodim 0904 Tanah Grogot terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah setempat, instansi terkait seperti Polres Pasar maupun dengan elemen masyarakat sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan yang ada di daerah. Berbagai jalinan komunikasi sosial banyak dilakukan Kodim 0904 Tanah Grogot dengan berbagai lintas sektor, seperti peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi semua elemen masyarakat. Kegiatan bela negara, misalnya diikuti pemuda dan pemudi di Kabupaten Pasar. Personil Kodim 0904 Tanah Grogot selalu hadir menjadi salah satu pembina maupun pemberi materi. Kodim 0904 Tanah Grogot juga menggelar kegiatan lain sebagai bagian dari komunikasi sosial. Di antaranya, bakti sosial bersama masyarakat, aktif dalam program luas tambah tanah di bidang pertanian, pembinaan kepada kader pramuka, pembuatan 1000 jamban kepada masyarakat, dan sebagainya. Kodim 0904 Tanah Grogot juga selalu berupaya di tengah masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Selain untuk mempercepat pembangunan daerah, TMMD adalah upaya untuk memperkuat ketahanan wilayah sehingga deteksi dini dan cegah dini bisa dilaksanakan. Selain itu, TMMD juga meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai upaya untuk menghadapi ancaman termasuk anti Pancasila dan radikalisme. Dalam program Gerakan Masyarakat Membangun Satu Jamban, Kodim 0904 Tanah Grogot berupaya membantu masyarakat mengurangi atau mengatasi persoalan kesehatan di lingkungannya. TNI menyadari masih banyak kepala keluarga di Indonesia yang belum memiliki sanitasi yang baik akibat kemiskinan, keterpencilan, dan ketidaktahuan akan pentingnya masalah kesehatan. Dalam menguatkan upaya ketahanan pangan, Kodim 0904 Tanah Grogot telah melaksanakan program luas tambah tanam dengan menggerakkan anggotanya yang dimotori para babinsa di setiap kecamatan. Bersinergi dengan Badan Urusan Logistik setempat, Kodim 0904 Tanah Grogot bertekad mewujudkan swasembada pangan dengan program yang telah diluncurkan pemerintah dengan sebutan sergap atau serapan gabah petani. Untuk membangun semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme, Kodim 0904 Tanah Grogot punya cara tersendiri dengan menggelar kegiatan budaya dalam drama kolosal yang melibatkan elemen masyarakat. Drama ini mengisahkan jiwa patriotisme seorang pahlawan daerah dalam mengusir penjajah Belanda dari wilayah Kabupaten Pasar. Sebuah drama kolosal yang menggambarkan semangat pantang menyerah dalam merebut kemerdekaan. Pada akhirnya, kemerdekaan yang diraih melalui semangat nasionalisme itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Dispenat menyelenggarakan press tour bersama awak media massa nasional ke Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat, Pusdikoat, Lembang, Jawa Barat minggu lalu. Berikut liputannya. Kunjungan media massa nasional ke Pusdikoat dalam rangka memperkenalkan salah satu lembaga pendidikan militer khusus bagi kaum hawa yang akan dididik dan dilatih menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kunjungan wartawan media nasional yang didampingi staf Dispenat diterima oleh Komandan Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat dan Pusdikoat Kolonel CHK Koat Teti Melina Lubis di markas Pusdikoat Bandung. Dan Pusdikoat memperkenalkan seluruh staf Pusdikoat sekaligus menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum lembaga pendidikan yang dipimpinnya, serta tugas pokok Pusdikoat dalam mencetak prajurit-prajurit Koat yang handal dan siap mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Dalam kunjungan tersebut, wartawan media massa nasional berkesempatan untuk melihat langsung salah satu materi kegiatan latihan berganda yang dilaksanakan para calon prajurit Koat menjelang akhir pendidikan, yaitu latihan Infiltration Course. Infiltration Course merupakan salah satu bentuk latihan untuk melakukan penyusupan ke daerah musuh yang diperanggapkan menghadapi berbagai rintangan, baik rintangan alam maupun rintangan yang dibuat oleh musuh. Salah satunya musuh melakukan serangan tembakan terhadap para calon prajurit-prajurit Koat. Selain Infiltration Course, ada juga pelatihan How to be Find the Factor
atau latihan untuk memantapkan mental tanding dan fisik, latihan navigasi darat, dan taktik regu. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 12 Februari 2018. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Sadaqat Zahra, pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa Senin depan. Salam.